Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nanda Putri dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 23017101. Saya mempresentasikan video yaitu tentang analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Partikel karya Di Lestari. Novel Partikel karya Di Lestari diterbitkan di saat periode 2000-an. Novel ini menceritakan yaitu seorang gadis bernama Zarah yang semangat ingin mendalami ilmu lebih lanjut, sehingga ia ingin mengetahui lebih lanjut apa yang dibaca referensi oleh ayahnya yang kuliah di Institut Pertanian Bogor. Di saat ia baca buku yang ayahnya tulis, akhirnya ia punya rasa penasaran yang tinggi dengan apa yang dijelaskan oleh ayahnya tersebut, yaitu berupa tumbuhan, berupa alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu periode 2000-an. Perkembangan kesusastraan pada periode 2000-an. Istilahnya yaitu sastra Indonesia Muktakhir. Tidak akan ada tanpa melalui proses sejarah yang panjang sejak lahirnya karya-karya sastra klasik Nusantara yang hidup berkembang dalam tradisi lisan pada abad terakhir. Sastra Indonesia masa sekarang dibesarkan oleh tradisi sastra sebelumnya. Pada abad ke-21 merupakan warisan langsung dari tradisi sastra Indonesia abad ke-20. Angkatan 2000, nama yang ditetuskan oleh Khori Rayun Rampan. Angkatan ini disebut sebagai Sastra Indonesia Mutakhir pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Rencana lahirnya reformasi banyak terdengar, namun gagal memiliki juru bicara. Sekitar banyaknya penyair, cerpen, novelis, esai, dan bahkan kritikus diikut sertakan oleh Khori pada angkatan ini. Pada awal 2000-an, beberapa fenomena dapat dicermati dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya yaitu muncul istilah yang sering disebut dengan sastra wangi. Munculnya sastra wangi ini rupanya dipicu terbitnya fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Sehingga sejak memunculnya sastra wangi ini, adanya kontroversi karya sastra yang ditulis oleh pengarang perempuan. Sehingga kontroversi tersebut kebanyakan disegelintir oleh penulis perempuan muda karena adanya latar belakang seksual itu tadi. Selanjutnya, saya menjelaskan analisis unsur intrinsik pada novel Partikel karya Di Lestari. Temanya yaitu tentang perjuangan Zarah untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Awalnya Zarah semangat mempelajari tentang alam yang diajarkan ayahnya. Akan tetapi tiba-tiba Zarah menjadi seorang ateis karena ia telah terpengaruh dengan apa yang ayahnya ajarkan. Sehingga di saat ia diberitahu, ia tidak tahu apa itu ateis. Dan di saat itu pula, ia tidak tahu ayahnya seorang ateis. Sejak saat itu, Zarah mulai berjuang untuk mengembalikan kehidupan ke arah yang lebih baik. Gaya bahasa yang digunakan yaitu terdapat bahasa asing, terdapat kata yang mengandung makna istilah. Kalau berupa bahasa asing, kutipannya sebagai berikut. Brad, the If Song, how are all these people now? Mereka bukan mau tukerin pabrik LNG dibontangkan? Tanyaku bingung. Kalau berupa istilah, kutipannya sebagai berikut. 3A, stratum spinosum. 3B, stratum basale. Nomor 7, dermal papilla. Ibu mengambil lagi lembar lain anatomi mata. 16, retilium trabecularo. Alurnya berupa campuran, karena dalam novel ini ada menceritakan masa lalu, lanjut ke masa yang sekarang, lalu kembali lagi ke masa lalu. Sehingga pada awal cerita di novel ini pada tahun 2003 di Bolivia, itu menceritakan kisahnya terjadi di sana. Setelahnya ke Bogor pada 1979 sampai 1996. Setelah itu lanjut ke 1996 sampai 1999 yang ceritanya masih di Bogor. Sudut pandangnya orang pertama serba tahu, karena dalam novel ini banyaknya ke arah kutipan yang dibicarakan tokoh, yaitu berupa nama tokoh. Sehingga pada novel ini terdapat banyak kutipan, dari kata aku terdapat juga pada novel ini. Kutipannya sebagai berikut.
Sepanjang perjalanan pesawat, hampir selalu jidatku menempel di kaca jendela. Dari mulai melihat arakan awan yang bergumpal-gumpal seperti kapuk terbang, sampai hamparan tanah Kalimantan di bawah sana, aku tak henti-hentinya terpukau dan terpukul. Berkesempatan melihat tanah airku dari ribuan kaki di atas permukaan laut menyadarkanku atas kebenaran kata-kata ayah dulu. Hutan Kalimantan tidak selebat yang kubayangkan, tampak bolong-bolong luas di mana-mana. Hutan yang tinggal di sejarah, tebaran atap serta padatnya pemukiman manusia terlihat bagai sel kanker yang menyebari menggoroti hijaunya hutan. Di atas sini aku melihat Kalimantan yang terluka. Tokoh dan penokohan, yaitu Zahra. Orangnya serba tahu akan segala peristiwa, cerdas, pemberani, keras kepala, nekat, dan pantang menyerah. Dia tidak peduli dengan nasihat siapapun, yang dia ingat hanya ucapan dari ayahnya saja. Firas, ayahnya Zahra, orangnya gagah, cerdas, berdedikasi, dan egois. Di sisi lain, ia digambarkan sebagai seorang yang ateis. Dia menuhankan alam. Dia terfokus pada penelitian mengenai segala sesuatu hal yang ada di alam, termasuk tentang pembentukan manusia pertama di dunia. Yang ketiga, Aisyah, ibu dari Zahra, orangnya cantik, santun, penyabar, penyayang, dan tegar. Hara, adiknya Zahra, orangnya penyayang, dewasa, dan cerdas. Hamid Jalaluddin, kakeknya Zahra, religius, karismatik, disegani, tegas, emosian. Umi, nenek dari Zahra, penyayang dan penyabar. Pak Yusuf, kepala sekolah tempat Zahra, digambarkan orangnya tegas. Bu Aminah, guru agama di sekolahnya Zahra. Latar yaitu latar tempat, yaitu di Indonesia, Kenya, Glastonbury, Bolivia, dan London. Di Indonesia sendiri bisa latarnya di Batu Luhur, Kota Bogor, dan Kalimantan. Latar waktunya itu awalnya mengisahkan cerita pada tahun 2003. Setelah itu lanjut ke tahun 1979. Latar waktu terjadi ada berupa latar pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasananya bermacam-macam. Suasana gembira itu saat Zahra belajar bersama ayahnya tentang ilmu pengetahuan tersebut. Suasana menegangkannya, Zahra diuji sama ayahnya di Bukit Jambul sendirian. Zahra dimarahi oleh abah karena Zahra ateis, karena terpengaruh oleh ilmu yang ayahnya berikan. Suasananya sedih saat Zahra tahu adiknya meninggal. Saat Zahra melihat suam selingkuh, saat Zahra berpisah dengan orang tua asuhnya. Amanat di novel ini, janganlah jadi ateis. Karena kalau tidak percaya pada Tuhan, maka jalan hidup tidak baik. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka jalan hidup akan jadi lebih baik. Selanjutnya, saya menjelaskan analisis ekstrinsik pada novel Partikel karya Di Lestari. Latar belakang pengarang. Di Lestari, nama penanya Dewi Lestari, lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debutnya dalam kancah sastra dimulai pada 2001. Novel yang pertama kali yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Setelah itu disusulnya novelnya yaitu Akar, Petir, Partikel, Gelombang. Serial Supernova menjadi bahasa nasional dan membawa banyak kontribusi positif di dunia perbukuan Indonesia. Kiprahnya juga membawa Di Lestari berbagai ajang nasional dan internasional. Supernova ke-6 judul Inteligensi Embun Pagi, yaitu buku penutup dari serial yang digarap Di Lestari selama 15 tahun terakhir. Ia melahirkan buku fenomenal yaitu Filosofi Kopi, Recto Verso, Perahu Kertas, dan Madre. Selain menulis buku, ia aktif di dunia musik. Ia tinggal bersama keluarga kecilnya di Tangerang Selatan. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai pendidikan. Umi ingin mengajak Zahra bisa bersekolah dengan baik. Kutipannya yaitu, enak loh sekolah itu, kamu nanti punya banyak teman, punya banyak guru yang baik. Zahra kan sudah besar, masa belum sekolah, gak malu sama anak-anak tetangga. Kalau Zahra sekolah, nanti Umi belikan mainan yang banyak, apapun yang Zahra mau. Dan nilai agama, yaitu Pak Yusuf mengajak Zahra untuk tidak terpengaruh dengan apa yang diajarkan Firas. Kutipannya sebagai berikut. Sekarang kamu sudah ngerti apa itu ateis, Zahra? Tanya Pak Yusuf. Ateis itu tidak percaya Tuhan, sementara itu negara kita ini negara bertuhan. Siapa pertama negara kita saja ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan pernah bahas ateisme lagi di lingkungan sekolah. Ngerti? Pak Yusuf lalu menyarankan ibu lebih berhati-hati memilihkan bacaan untukku. Jauhkan buku-buku yang berbahaya, Bu Aisyah. Banyak buku berideologi sesat berada di pasaran, katanya. Sekian penjelasan yang saya sampaikan tentang analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik pada novel Partikel. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika penyampaian saya ada salah kata, salah yang janggal mohon dimaafkan. Bila itu fi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.